Novel fiksi sastra bela diri, Pagoda Emas Pancer Part 579. Dengan suara serak, alur dilanjut. Dengan gulungan ini, mungkin aku benar-benar bisa memperbaikinya. Melihat gulungan yang disebut teknik pemurnian boneka Mahiat di depannya, mata Xiao Nunu bersinar dengan kilatan cahaya. Kau tahu, boneka Mahiat di depan Xiao Nunu adalah kekuatan tempur alam pengendali langit tingkat bumi. Jika berhasil diperbaiki dan dikendalikan, maka Xiao Nunu akan memiliki pembantu tambahan dari alam pengendali langit tingkat bumi. Segera, Xiao Nunu memasukkan semua barang di tas penyimpanan ke dalam tasnya sendiri, dan membawanya bersama dengan boneka Mahiat. Pil Dewa Iblis, roda sihir pembunuh bayangan, boneka Mahiat, dan banyak sumber daya lainnya semuanya jatuh ke tangan Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Nunu melirik medan perang yang kacau di sekitarnya. Klan Roh kehilangan begitu banyak tetua dalam pertempuran ini. Diperkirakan orang-orang kuat dari klan Roh sedang dalam perjalanan. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, aku harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Xiao Nunu tidak berniat untuk tinggal lama di sini. Kemudian, Xiao Nunu mengangkat tangannya dan melemparkan bola api pemadam neraka Huangquan. Api gelap mata air kuning melilit badan dan kepala Qi Zunye, membakarnya hingga tak bersisa dalam sekejap. Kemudian, Xiao Nunu mengumpulkan tas penyimpanan yang ditinggalkan oleh para tetua klan Roh. Para tetua klan Roh ini semuanya adalah orang-orang kuat di level alam penguasaan surgawi. Beberapa berada di level tengah alam penguasaan surgawi, dan beberapa berada di level atas alam penguasaan surgawi. Koleksi orang-orang ini pasti bukan barang biasa. Namun, Xiao Nunu tidak memeriksa sumber daya di tas penyimpanan satu persatu. Lagi pula, tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ayo pergi. Setelah melakukan ini, Xiao Nunu pergi dengan cepat. Dalam pertempuran laut terlarang kegelapan spiritual ini, Xiao Nunu tidak diragukan lagi adalah pemenang terakhir. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia adalah satu-satunya pemenang. Meskipun peri pedang ekor 9, peri anggur yang memikat, dan kaisar senjata tangin terlalu banyak mengonsumsi dan tertidur lelap, mereka akan bangun cepat atau lambat. Klan Roh benar-benar musnah. Qi Zunye bahkan lebih kalah. Hanya Xiao Nunu yang menghasilkan banyak uang. Xiao Nunu dengan cepat mengungsi sambil mengeluarkan sebuah gulungan. Gulungan itu adalah peta laut terlarang kegelapan spiritual. Peta itu diserahkan kepada Xiao Nunu oleh iblis pohon. Ada lokasi susunan teleportasi di atasnya. Xiao Nunu tidak kembali ke tempat berlindung iblis pohon. Roda sihir pembunuh bayangan sudah ada di tangan. Tanpa senjata ajaib ini, energi sihir laut terlarang kegelapan spiritual akan berangsur-angsur menghilang, dan tempat ini perlahan-lahan akan kembali normal. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu tiba di titik teleportasi pertama. Dan kemudian Xiao Nunu segera mengaktifkan susunan teleportasi dan pergi ke tempat berikutnya. Setelah tiba di tempat berikutnya, Xiao Nunu segera menemukan titik teleportasi kedua. Mengaktifkan susunan teleportasi kedua, dan tiba di tempat ketiga. Keesokan harinya, Xiao Nunu tiba di sebuah pulau tak berpenghuni. Pulau itu dikelilingi oleh laut dan memiliki luas sedang, tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Di pulau itu, ada juga sebuah kota yang telah lama ditinggalkan. Ketika kita sampai di sini, kita tidak jauh dari daerah luar laut terlarang kegelapan spiritual. Xiao Nunu melihat peta di tangannya dan bergumam. Bah tuuk. Kemudian Xiao Nunu bah tuuk. Pada saat yang sama, organ dalamnya juga merasakan sakit. Dalam pertempuran sebelumnya, Xiao Nunu menahan serangan boneka Mahiat itu. Meskipun pertahanannya penuh, Xiao Nunu masih menderita luka serius. Aku harus menyembuhkan lukaku dengan cepat, jika tidak, mudah untuk terserang penyakit. Jika itu menyebabkan kultivasiku jatuh, itu akan merepotkan. Xiao Nunu tahu kondisinya sendiri dengan sangat baik. Sebenarnya, dia seharusnya sudah lama berhenti untuk menyembuhkan lukaannya. Namun, karena merasa tempat sebelumnya terlalu berbahaya, Xiao Nunu bertahan sampai sekarang. Sekarang, jelas bahwa dia tidak bisa bertahan. Gua Pancer Surga. Buka. Seketika, pikiran Xiao Nunu bergerak dan memasuki Gua Pancer Surga. Saat Gua Pancer Surga segera tertutup, Xiao Nunu merasakan rasa aman. Hah. Xiao Nunu duduk di tempat dan tidak bisa menahan napas lega. Aku tidak tahu berapa lama mereka akan tidur kali ini. Xiao Nunu berkata pada dirinya sendiri. Sejujurnya, Xiao Nunu masih sedikit tidak nyaman.
Dia bisa berkomunikasi dengan mereka kapan saja sebelumnya. Sekarang menara emas pancer terlalu sunyi. Kemudian, Xiao Nunu menyesuaikan mentalitasnya dan mengeluarkan obat penyembuh. Gua pancer surga mengandung ki pancer yang kaya. Penyembuhan Xiao Nunu di dalam lebih efektif daripada di luar. Dengan bantuan obat penyembuh, kondisi Xiao Nunu berangsur-angsur membaik. Keesokan harinya, Xiao Nunu membuka matanya setelah sembuh, dan napasnya jauh lebih stabil. Luka-luka di badannya hampir sembuh. Namun, Xiao Nunu tidak berniat untuk segera meninggalkan surga gua pancer. Xiao Nunu berkata pada dirinya sendiri, aku tidak tahu bagaimana situasi di Laut Terlarang Lingan sekarang. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa masuk dan keluar dari Laut Terlarang Lingan ini dengan bebas. Jika aku ingin aman, aku bisa langsung memurnikan pil dewa dan iblis di sini. Xiao Nunu sangat jelas tentang situasinya saat ini. Terutama peri pedang ekor 9, Tang Yin Qi Huang dan yang lainnya telah tertidur lelap, dan dia harus lebih berhati-hati sepanjang jalan. Kemudian, Xiao Nunu melemparkan tungku pil. Bang! Tungku pil ini adalah senjata ajaib yang digunakan 7 malam untuk memurnikan pil dewa dan iblis. Xiao Nunu mengangkat tangannya dan melambaikannya. Dengan whoosh, sebuah pil terbang keluar dari tungku pil. Pil itu jatuh dengan mantap ke telapak tangan Xiao Nunu. Namanya saja sudah sangat menguasai. Tema pil itu berwarna merah, tetapi dikelilingi oleh cahaya emas suci dan aura hitam yang aneh. Pil ini tampaknya mengandung kekuatan dewa dan iblis yang kuat. Ketika Qi Zunye memurnikan pil ini, dia sudah berada di tahap awal alam pengendali langit tingkat atas. Dapat dilihat bahwa pil dewa dan iblis ini berguna bahkan untuk para kultivator di alam pengendali langit tingkat atas. Namun, Xiao Nunu saat ini hanya berada di alam dharma tingkat bumi yang sempurna, dan tidak diketahui apakah dia dapat menahan kekuatan pil dewa dan iblis ini. Melihat pil di tangannya, Xiao Nunu ragu-ragu. Namun, khawatir adalah khawatir, tetapi itu tidak mengganggu Xiao Nunu. Bagaimanapun, Xiao Nunu juga seorang alkemis. Pemahamannya tentang pil melampaui kebanyakan alkemis. Bagaimanapun, orang yang mengajarinya membuat pil adalah Dewa Pil Bermata Biru, yang dikenal sebagai Dewa Dunia Alkimia. Aku bisa menyegel pil dewa dan iblis ini, lalu membuka segelnya secara bertahap selama proses pemurnian, selangkah demi selangkah, dan menyerap kekuatannya selangkah demi selangkah. Pil dewa dan iblis pasti sangat kuat. Demi keselamatan, Xiao Nunu tidak berani menelannya dengan gegabah. Xiao Nunu langsung menambahkan 3 segel pada pil dewa dan iblis. Ini berarti Xiao Nunu akan menyerap kekuatan pil dewa dan iblis dalam 3 langkah. Setelah memastikan kebenarannya, Xiao Nunu meminum pil dewa dan iblis. Setelah pil itu masuk ke perutnya, Xiao Nunu dengan hati-hati membuka segel pertama. Detik berikutnya, energi yang sangat dahsyat tiba-tiba meledak keluar dari badan Xiao Nunu. Energi yang sangat kuat. Xiao Nunu terkejut. Pil dewa dan iblis melepaskan sejumlah besar energi tepat setelah segel pertama dibuka. Xiao Nunu benar-benar terkejut. Untungnya, dia cukup berhati-hati dan menyegel energi pil dewa dan iblis terlebih dahulu. Jika tidak, Xiao Nunu mungkin akan benar-benar meledak. Seketika, Xiao Nunu segera menenangkan pikirannya dan mengaktifkan seni badan tiran pancer untuk memurnikan dan menyerap pil iblis ilahi. Di surga gua pancer, setelah Xiao Nunu selesai menyembuhkan, ia segera meminum pil dewa dan iblis. Pil dewa dan iblis ini dibuat oleh Dewa Iblis Purba Qi Zunye. Demi keselamatan, Xiao Nunu kali ini memasang 3 segel pada pil dewa dan iblis untuk mengunci khasiat pil dewa dan iblis. Pada saat ini, Xiao Nunu membuka segel pertama. Sepertiga energi pil dewa dan iblis dilepaskan. Kekuatan yang melonjak-melonjak dalam badan Xiao Nunu, seperti letusan gunung berapi, mengalir deras di dalam badan Xiao Nunu. Meskipun hanya sepertiga dari kekuatannya, itu masih sangat kuat. Jika itu adalah alam dharma tingkat bumi biasa, meridian Dagieng akan meledak 100%. Namun, ini hampir tidak dapat diterima oleh Xiao Nunu, yang mempraktikkan seni badan tiran pancer. Seiring berjalannya waktu, Xiao Nunu terus menyerap energi agung yang terkandung dalam pil dewa dan iblis. Di kedalaman Laut Terlarang Lingan, tempat pertempuran sebelumnya terjadi. Swiss, Swiss, Swiss. Beberapa sosok muncul di kehampaan. Sosok-sosok ini adalah orang-orang kuat dari klan roh yang datang untuk mendukung. Namun, mereka jelas terlambat.
Ketika mereka tiba di sini, pertempuran telah berakhir. Medan perang penuh dengan badan-badan klan roh yang hancur. Tetua ketiga, kami telah mencari, dan semua penguasa klan yang kami kirim terbunuh. Seorang pria dari klan roh berkata dengan suara sedih dan marah. Di depannya ada seorang pria berjubah putih. Pria itu tampak setengah baya dan berjanggut pendek. Dia tampak seperti elang dengan mata yang menyeramkan. Pria ini adalah tetua ketiga dari klan roh. Tetua ketiga memiliki wajah dingin. Kali ini, kami, klan roh, ceroboh. Cari dengan seluruh kekuatanmu. Kita harus menemukan iblis ini dan membunuhnya untuk melampiaskan kebencianku. Semua orang menjawab, ya, tetua ketiga. Waktu berlalu hari demi hari. Energi iblis yang menyelimuti laut terlarang kegelapan roh secara bertahap menghilang. Di surga Gua Pancer, Xiao Nunu masih menyempurnakan kekuatan pil dewa dan iblis. Seiring berjalannya waktu, Xiao Nunu telah menerobos ke alam Dharma surgawi. Selain itu, ia masih terus meningkat. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu, dan kultivasi Xiao Nunu telah mencapai alam Dharma surgawi sempurna. Dibandingkan dengan sebulan yang lalu, Xiao Nunu telah menerobos seluruh alam. Efek pil dewa dan iblis bahkan lebih kuat dari yang diharapkan. Pada saat ini, rune emas suci menyala satu demi satu di badan Xiao Nunu. Rune emas itu ada di sekujur badannya, seperti tanda purba. Kemudian, Dharma Pancer yang besar muncul di belakang Xiao Nunu. Duar, seluruh surga Gua Pancer mulai berguncang. Angin dan awan berubah warna, dan dunia menjadi terbalik. Dharma Pancer lebih mengesankan, lebih spektakuler, dan lebih mendominasi. Dharma ini tampaknya berada di kekacauan Xuan Huang, dan kekuatan Pancer melonjak di sekujur badannya. Di tangan kirinya, ada cahaya bintang, matahari, dan bulan, dan di tangan kanannya, ada jalinan guntur surgawi dan api duniawi, dan pola-pola ilahi keemasan terjalin di sekujur badannya. Di belakangnya, ada cincin ilahi yang besar tergantung. Di dalam cincin ilahi itu, formasi ilahi Pancer sedang berjalan. Tidak peduli dari sudut mana Anda melihatnya, ada dampak visual yang kuat. Tiba-tiba, Xiao Nunu membuka matanya. Hanya untuk melihat telapak tangannya saling menggenggam, dan berteriak dengan suara yang dalam, ayo bersama. Dalam sekejap, gambar Dharma Pancer meledak dengan cahaya ilahi cemerlang yang tak berujung, yang seperti sutra emas yang tak terhitung jumlahnya, berkumpul menuju badan Xiao Nunu. Kekuatan gambar Dharma dan kekuatan badan asli mulai bergabung pada saat ini. Kekuatan gambar Dharma Pancer terus mengalir ke badan Xiao Nunu, terus-menerus menekan setiap bagian daging. Gambar Dharma Pancer terus menyusut, dan badannya secara bertahap tumpang tindih dengan badan Xiao Nunu. Napas Xiao Nunu semakin kuat dan kuat. Kekuatan yang terisi dalam badannya juga semakin lama semakin hebat. Waktu berlalu menit demi menit, dan dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Penggabungan citra Dharma Pancer dan badan Xiao Nunu menjadi semakin sempurna. Kekuatan citra Dharma sepenuhnya terintegrasi ke dalam badan asli Xiao Nunu. Setiap inci daging, setiap kulit, setiap tulang, dan bahkan setiap helai rambut, bersinar dengan cahaya keemasan suci. Duar, tiba-tiba, momentum yang luar biasa dan mengejutkan meletus dari badan Xiao Nunu. Dunia berguncang, dan langit berubah warna. Xiao Nunu seperti dewa, menunjukkan kekuatan tertingginya. Pada saat ini, Xiao Nunu langsung menerobos belenggu kesempurnaan alam Dharma tahap surgawi dan langsung mencapai tingkat tahap bawah tahap surgawi. Wajah Xiao Nunu juga menunjukkan keterkejutan yang dalam. Tahap bawah tahap surgawi. Tahap surgawi. Sebuah tahap di atas tahap Dharma. Pada saat ini, Xiao Nunu berhasil mencapainya. Merasakan energi agung mengalir di badannya, Xiao Nunu sangat bersemangat. Kekuatan, pil dewa dan iblis ini benar-benar kuat. Aku baru memurnikan sepertiga dari kekuatan obatnya, dan aku sudah menembus tahap bawah tahap surgawi. Tidak heran mereka lebih suka tidur daripada memanfaatkan kesempatan ini untukku. Xiao Nunu tanpa sadar meraih dadanya. Kekuatan pil dewa dan iblis belum sepenuhnya dimurnikan. Hanya sepertiganya yang diserap. Xiao Nunu menempatkan 3 segel pada pil untuk mengunci kekuatan pil tersebut. Sebelumnya, Xiao Nunu baru saja membuka segel pertama. Dengan kata lain, Xiao Nunu masih memiliki 2/3 dari kekuatan obat yang belum diserap dan disempurnakan. Pada saat ini, Xiao Nunu juga memahami niat baik dari peri pedang ekor 9,
peri anggur yang memikat, kaisar instrumen Tang Yin dan kaisar wanita lainnya serta Ratu Iblis. Pil Dewa dan Iblis memang sangat membantunya. Anda tahu, Qi Zunye sendiri adalah orang kuat di tahap awal alam kontrol surga tingkat atas. Dia menyempurnakan pil ini secara alami untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, semua yang dilakukan Qi Zunye adalah untuk Xiao Nunu. Rasanya sangat menyenangkan menjadi kuat, kata Xiao Nunu. Kekuatan gambar Dharma terintegrasi ke dalam badan Xiao Nunu. Setiap pukulan yang dilancarkan Xiao Nunu mengandung kerusakan ganda dari gambar Dharma dan Dagieng. Dalam keadaan ini saja, dia dapat menantang orang-orang kuat dari alam kontrol surga tingkat menengah. Begitu medan hegemoni dibuka lagi, bahkan musuh dari alam kontrol surga tingkat atas pun dapat melawannya. Semakin banyak Anda membaca seni badan hegemoni pancer, semakin kuat kekuatannya. Seperti yang dikatakan Dewa Anggur yang memikat sebelumnya, badan tiran pancer purba dapat meledakkan garis keturunan Dewa Purba manapun. Xiao Nunu tidak terus menyerap kekuatan pil Dewa dan Iblis. Meskipun 2/3 dari kekuatan obat belum disempurnakan, Xiao Nunu baru saja menerobos alam surga telapak tangan tingkat bawah dan butuh waktu untuk menstabilkan alam saat ini. Jika Anda mengandalkan pil secara membabi buta, mudah menyebabkan konsekuensi fondasi yang tidak stabil. Selain itu, pil Dewa dan Iblis ini tidak hanya mengandung kekuatan ilahi yang melonjak, tetapi juga mengandung sifat iblis yang mengerikan. Xiao Nunu perlu maju selangkah demi selangkah. Sekarang Dewa Pedang Ekor 9 dan Tang Yin Qi Huang semuanya tertidur, Xiao Nunu perlu mencari stabilitas. Selain itu, sudah hampir 2 bulan sejak saya datang ke Laut Terlarang Lingan ini. Sudah waktunya untuk kembali ke Akademi Dewa Wanfa. Aku berjanji pada Yao Xiu bahwa aku akan berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan daftar langit dan memperoleh skor 50 atau lebih. Memikirkan janji ini, Xiao Nunu tidak dapat menahan tawa. 50. Bagi Xiao Nunu sekarang, diperkirakan 5 besar mudah dan mudah. Dengan bantuan pil Dewa dan Iblis, Xiao Nunu berhasil mencapai tingkat bawah tahap awal alam telapak tangan surgawi dan berhasil mencapai kesatuan manusia dan badan. Mengenai senjata ajaib yang menentang surga roda iblis pembantai bayangan dan boneka mahiat, Xiao Nunu berpikir untuk kembali ke Akademi Ilahi Wanfa untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Bagaimanapun, lautan terlarang spiritual dan gelap ini bukanlah tempat untuk tinggal dalam waktu lama. Kemudian, Xiao Nunu mengangkat tangannya dan mengeluarkan selusin tas penyimpanan. Tas penyimpanan ini milik roh-roh yang kuat itu. Xiao Nunu membukanya satu persatu dan hanya melihat-lihat barang-barang di dalamnya. Ada banyak jenis barang di dalamnya. Ada senjata ajaib, pil, latihan, bahan pemurnian, bahan alkimia, dan barang-barang lainnya. Melihat tumpukan barang di depannya, Xiao Nunu tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Bahan-bahan ini sendiri dapat digunakan untuk waktu yang lama. Xiao Nunu mengambil obat dan menuangkan beberapa pil darinya. Energi spiritual yang kaya dilepaskan dari pil, dan baunya membuat orang merasa terkejut. Seperti yang diharapkan dari koleksi para tetua ras roh, kualitas ramuan ini benar-benar bagus. Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Ada banyak ramuan seperti ini. Meskipun jauh lebih rendah daripada pil Dewa dan Iblis, ramuan ini juga merupakan bahan yang sangat berharga. Kemudian, Xiao Nunu membuka beberapa gulungan lagi. Gulungan itu mencatat banyak formasi. Kilatan cahaya melintas di mata Xiao Nunu, formasi. Ras roh paling ahli dalam formasi. Itu bisa dilihat dari adegan pertempuran mereka sebelumnya dengan 7 raja. Formasi ini sangat luar biasa. Xiao Nunu hanya membolak-balik isi gulungan itu. Ada formasi pertahanan, formasi pembunuh serangan, dan formasi ilusi yang membingungkan, Del. Xiao Nunu kadang-kadang mempelajari formasi dengan Yue Yao Fa Shen sebelumnya. Beberapa dari formasi roh ini dapat dipahami. Sedangkan untuk bagian yang tidak dapat dipahami, Anda perlu menjelajahinya sendiri secara perlahan. Jika aku dapat mengubah Gua Surga Pancer menjadi ruang formasi, mungkin akan ada efek yang tidak terduga. Gua Surga Pancer adalah tempat persembunyian Xiao Nunu, yang sangat praktis. Satu-satunya kekurangannya adalah tidak bersifat ofensif. Namun, jika ada formasi yang dipasang di dalamnya, bahkan jika seseorang dapat memecahkan Gua Surga Pancer miliknya di masa mendatang, mereka akan jatuh ke dalam perangkapnya. Gua Surga Pancer tidak sepenuhnya aman.
Mengingat pedang Dekan Jun Daochen, Xiao Nunu masih mengingatnya dengan jelas. Pedang Jun Daochen langsung menembus penghalang ruang dan membunuh gua surga pancer miliknya sendiri. Dapat dibayangkan bahwa di dunia yang penuh dengan semua hukum ini, pasti ada orang yang dapat menghancurkan gua surga pancer mereka sendiri. Kita akan merencanakan hal-hal ini nanti, mari kita pergi dulu. Xiao Nunu hanya memilah-milah sumber daya ini, dan kemudian dia meninggalkan gua surga pancer dengan sebuah pikiran. Pada saat ini, Xiao Nunu berada di atas sebuah pulau tak berpenghuni, di mana terdapat sebuah kota terpencil yang telah lama ditinggalkan. Kemudian, Xiao Nunu mengeluarkan peta laut terlarang Lingan yang diberikan oleh siluman pohon sebelumnya. Setelah berhasil menemukan susunan teleportasi di dekatnya, Xiao Nunu meninggalkan tempat ini dengan bantuan susunan teleportasi tersebut. Sekitar setengah jam kemudian, Xiao Nunu kembali ke area luar laut terlarang Lingan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan kakak senior Fu, kakak senior Shen dan kelompok mereka. Xiao Nunu berkata dalam hati. Sebelumnya, Xiao Nunu datang ke laut terlarang Lingan bersama Fu Ziyuan, Shen Suan, Ye Pan, Lin Yun, dan Yue Longsha. Pada hari pertama tiba di laut terlarang Lingan, keenam orang tersebut mendapatkan api baksuan Bingyan melalui kerjasama. Kemudian, Xiao Nunu dan Ye Pan mengalami konflik dan pertarungan judai pecah di antara kedua belah pihak. Setelah pertempuran tersebut, Ye Pan kalah dari Xiao Nunu. Dan Xiao Nunu berhasil mendapatkan api baksuan Bingyan dari pihak lain. Ye Pan sangat marah sehingga dia pergi ke kedalaman laut terlarang Lingan sendirian untuk mencari peluang. Fu Ziyuan dan Shen Suan khawatir akan terjadi sesuatu yang salah, jadi mereka pergi ke laut terlarang Lingan untuk mencari Ye Pan. Akibatnya, keduanya tidak kembali untuk waktu yang lama. Kemudian, Xiao Nunu pergi mencari Fu Ziyuan dan Shen Suan. Kemudian, Xiao Nunu dikejar oleh mereka yang terkontaminasi oleh energi iblis. Secara kebetulan, Xiao Nunu memasuki perlindungan iblis pohon dan mengetahui keseluruhan ceritanya. Dia juga menyaksikan pertarungan antara roh dan 7 Zunye. Mengenai apa yang terjadi pada Fu Ziyuan dan Shen Suan, Xiao Nunu belum yakin. Di luar laut terlarang Lingan, di atas pegunungan yang luas, sebuah perahu terbang tergantung di kehampaan. Aduh, sudah lama sekali, dan masih belum ada berita tentang adik muda Xiao Nunu dan adik muda Ye Pan. Fu Ziyuan berdiri di depan kapal terbang, memandang jauh ke arah laut terlarang Lingan. Khawatir, wajahnya penuh kesedihan. Di samping Fu Ziyuan, ada 4 orang lainnya. Mereka adalah Shen Suan, Yue Longsha, Lin Yun, dan seorang murid Akademi Ilahi Wan Fa bernama Tao Bai. Ketiga orang pertama datang ke laut terlarang Lingan bersama-sama. Dan Tao Bai adalah seorang kenalan yang Fu Ziyuan dan Shen Suan temui dalam proses mencari Ye Pan. Pada awalnya, mereka bertiga bersembunyi dari kejaran kelompok setan kerasukan bersama-sama, dan akhirnya menyelamatkan hidup mereka setelah banyak pengalaman yang mengancam jiwa. Shen Suan menghela nafas pelan, "Kakak Fu, ini bukan salahmu." Fu Ziyuan mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku berjanji pada adik muda Yao Xiu bahwa aku akan membawa adik muda Xiao kembali, tetapi sekarang..." Aduh. Fu Ziyuan sangat menyalahkan dirinya sendiri. Seketika, Fu Ziyuan menoleh ke samping dan menatap Yue Longsha dan Lin Yun di sebelahnya, "Seharusnya kau menghentikannya sejak awal." Lin Yun berkata dengan nada meremehkan, "Kakinya ada di badannya, apa yang bisa kita lakukan? Dia ingin pergi ke laut terlarang Lingan untuk mencarimu, apalagi yang bisa kukatakan?" Yue Longsha mengerutkan bibirnya dan berkata, "Menurutku, adik muda Xiao seharusnya masih hidup." Ini bukan pertama kalinya Yue Longsha bekerja sama dengan Xiao Nunu. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi pada Xiao Nunu. Intuisinya mengatakan bahwa Xiao Nunu tidak akan mati semudah itu. Lin Yun mensibir, "Lupakan saja. Kakak senior Fu, kakak senior Shen, dan kakak senior Tao Bai hampir mati sebelumnya. Dengan kemampuan Xiao itu, dia pasti akan dikubur di laut terlarang Lingan." Yue Longsha tidak berbicara. Memang, beberapa waktu lalu, ketika Fu Ziyuan, Shen Suan, dan Tao Bai melarikan diri dari kedalaman laut terlarang Lingan, mereka sedang sekarat dan luka-luka mereka sangat serius. Pada saat ini, Tao Bai berbicara, "Adik muda Fu, kakak muda Shen, luka-lukaku hampir sembuh, dan tidak banyak waktu tersisa untuk pertempuran daftar langit.
Aku harus kembali ke Akademi Ilahi Wanfa terlebih dahulu. Beberapa orang berbalik dan melihat Tao Bai. Tao Bai berada di peringkat ke-39 di daftar langit. Dia memiliki kultivasi setengah langkah alam langit telapak tangan tingkat rendah. Kali ini, dia datang ke Laut Terlarang Lingan dan juga memperoleh beberapa kesempatan. Jika Tao Bai tidak terluka parah dalam pelarian sebelumnya, dia pasti sudah kembali ke Akademi Dewa Wanfa sejak lama. Fu Ziyuan mengangguk, "Saudara Tao Bai, silakan lakukan sesukamu." Tao Bai menggenggam tangannya sedikit dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, duar, napas yang kuat tiba-tiba menerobos langit luar Laut Terlarang Lingan. Semua orang terkejut. Yue Longsha tanpa sadar berkata, "Saudara muda Xiao, dia akan kembali." Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Yue Longsha tercengang. Orang yang datang bukanlah Xiao Nunu, tetapi Ye Pan. "Ye Pan? Ini Ye Pan," kata Lin Yun dengan bersemangat. Bang, 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 Ye Pan menginjak kekosongan, dan setiap langkah maju menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Fu Ziyuan, Shen Xuan, Yue Longsha dan yang lainnya semuanya merasakan tekanan yang mencengangkan. Dia telah menerobos ke tahap awal alam langit telapak tangan tingkat rendah setengah langkah. Shen Xuan berkata tanpa sadar. Fu Ziyuan dan Yue Longsha juga tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Pan pergi ke Laut Terlarang Lingan sendirian untuk mencari peluang, dan dia benar-benar menemukan keberuntungan. Sebelumnya, ketika Ye Pan kalah dari Xiao Nunu, dia berada di tahap akhir alam Dharma tahap surgawi. Sekarang, dia telah mencapai level yang sama dengan Tao Bai. Sial, kekuatannya hampir mengejarku. Tao Bai, yang hendak pergi, berhenti tanpa sadar dan menatap Ye Pan di depannya. Ye Pan memancarkan kesombongan. Dia datang di depan semua orang dan menatap Fu Ziyuan, Shen Xuan, dan yang lainnya. Kemudian dia bertanya dengan dingin, "Di mana nama keluarga Xiao?" "Keluar." "Di mana Xiao?" "Keluar dari sini." Suara Ye Pan seperti guntur, memekakkan telinga. Fu Ziyuan, Shen Xuan, Yue Longsha, dan Lin Yun tiba-tiba merasakan tekanan yang tak terlihat. Fu Ziyuan mengerutkan kening. Setelah tingkat kultivasi Ye Pan meningkat, dia menjadi jauh lebih sombong dari sebelumnya. Shen Xuan berkata, "Orang ini mulai meremehkan kita. Kau tahu, sikap Ye Pan jelas tidak seperti ini sebelumnya di Akademi Ilahi Wanfa." Ketika pihak lain melihat Fu Ziyuan, Shen Xuan cukup hormat. Sekarang tingkat kultivasi pihak lain telah melampaui beberapa orang, dia langsung berbalik 180 derajat. "Hehe," Lin Yun cukup senang. Dia tersenyum menyanjung dan berkata, "Selamat kepada saudara Ye Pan atas peningkatan kultivasinya yang cepat. Tampaknya Anda, saudara, akan segera menembus tingkat bawah memegang langit." Ye Pan tersenyum dan berkata, "Saudara Lin Yun, saat aku menerobos langit yang menahan, aku pasti akan mendapat manfaat darimu." Mendengar ini, mata Lin Yun berbinar dan bersinar terang. Ye Pan terus bertanya, "Di mana Xiao itu? Suruh dia keluar." Sikap Ye Pan sangat arogan. Dia tampak tidak menganggap serius Fu Ziyuan, Shen Xuan, dan yang lainnya. Fu Ziyuan, Shen Xuan, Yue Longsha benar-benar tidak senang. Shen Xuan menggertakkan giginya dan berkata, "Bagaimana orang ini bisa seberuntung itu? Kami dikejar oleh iblis-iblis itu dan melarikan diri kemana-mana, dan hampir mati di Laut Terlarang Lingan, tetapi dia tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga mendapat kesempatan." Fu Ziyuan juga menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar tidak adil. Mereka dalam bahaya dan dikejar karena mereka pergi mencari Ye Pan. Akibatnya, mereka hampir mati di sana. Ye Pan ini bahkan menemukan kesempatan untuk keluar. Fu Ziyuan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara muda Xiao masih di Laut Terlarang Lingan dan belum kembali." Ye Pan mengerutkan kening, "Belum kembali." Lin Yun juga menambahkan, "Ya, kakak senior Ye Pan, Xiao itu telah menghilang selama hampir 2 bulan. Dia pasti telah meninggal di suatu tempat." "Oh, meninggal?" Ye Pan mensibir, "Bagaimana dia bisa mati? Aku belum mengalahkannya. Bagaimana dia bisa mati?" Mendengar bahwa Xiao Nunu belum kembali, Ye Pan tampak tidak senang. Mengapa dia bergegas ke Laut Terlarang Lingan untuk mencari peluang tanpa mempedulikan nyawanya? Bukankah itu hanya untuk mengalahkan Xiao Nunu? Bukankah itu hanya untuk membalas rasa malunya sebelumnya? Kemudian, Ye Pan berkata, "Apakah dia mati di sana?"
Atau apakah dia bersembunyi di sana dan tidak berani keluar? Lin Yun menjawab, sulit untuk mengatakannya. Bahkan jika dia tidak Mah Tei, jika dia tahu bahwa kultivasi kakak senior Ye Pan telah meningkat pesat, dia pasti tidak akan berani keluar. Ye Pan mensibir, lebih baik dia Mah Tei. Jika dia berani kembali ke Akademi Dewa Wanfa, aku akan membuatnya menyesal. Namun, tepat saat Ye Pan selesai berbicara, suara dingin dan mantap datang dari arah laut terlarang Lingan. Benarkah? Aku tidak tahu bagaimana kau akan membuatku menyesalinya. Saat suara ini datang, pikiran semua orang menjadi tegang. Fu Ziyuan, Shen Suan, Yue Longsha dan yang lainnya menatap langit di depan mereka. Sosok yang dikenal muncul di hadapan mereka. Xiao, adik Xiao. Mata indah Yue Longsha berbinar, aku tahu kau masih hidup. Fu Ziyuan dan Shen Suan tidak bisa menahan napas lega. Senang rasanya masih hidup. Senang rasanya Xiao Nunu masih hidup. Dengan cara ini, Fu Ziyuan akan dapat menjelaskannya kepada Yao Xiu setelah dia kembali. Namun, sejauh menyangkut situasi saat ini, tampaknya masalahnya belum berakhir. Sekarang Ye Pan telah mencapai setengah langkah tingkat bawah alam pengendali langit. Jika dia menyerang Xiao Nunu, situasinya mungkin tidak akan optimis. Hahaha, Ye Pan tertawa penuh kemenangan, kamu tidak Mah Tei, itu hebat. Kemudian, Ye Pan mengeluarkan momentum yang kuat. Xiao, aku akan membalas kebencian hari itu 100 kali lipat hari ini. Setelah mengatakan itu, Ye Pan berubah menjadi bayangan sisa dan langsung menyerbu ke arah Xiao Nunu. Momentumnya ganas, seperti binatang buas. Dia langsung menggertak di depan Xiao Nunu, lalu meninju, mengenai dada Xiao Nunu. Jatuh, wajah Fu Ziyuan, Shen Suan, dan yang lainnya berubah. Karena gerakan Ye Pan terlalu cepat, mereka tidak punya waktu untuk menghalanginya. Namun, menghadapi pukulan Ye Pan yang sangat memah-teikan, Xiao Nunu berdiri di tempat, tanpa menghindar atau menghindar, dan membiarkannya memukulnya dengan pukulan. Bang! Detik berikutnya, kekuatan yang kuat dan dahsyat menyebar di antara langit dan bumi. Xiao Nunu berdiri diam. Seluruh lengan kanan Ye Pan langsung meledak menjadi bola kabut darah. Apa ini? Mata Ye Pan langsung terbelalak. Yang lain juga terkejut. Xiao Nunu baik-baik saja setelah pukulan Ye Pan, tetapi Ye Pan kehilangan lengannya. Bagaimana ini mungkin? Xiao Nunu menatapnya tanpa ekspresi, apakah ini yang kau katakan tentang penyesalanku? Terkejut, Ye Pan cepat-cepat mundur. Jangan berpuas diri, ini belum berakhir. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah gambar Dharma besar tiba-tiba muncul di belakang Ye Pan. Gambar Dharma ini memancarkan aura yang mengerikan dan ganas, seperti seorang pengamuk purba. Gambar Dharma pedang barbar, manusia dan bentuk menyatu menjadi satu. Ye Pan segera mendesak seluruh kekuatannya, bersiap untuk secara paksa menggabungkan kekuatan gambar Dharma dengan badannya. Aku tidak akan kalah. Aku sekarang berada di alam kontrol surga tingkat bawah setengah langkah. Aku tidak akan pernah kalah darimu lagi. Mata Ye Pan merah dan ganas. Namun pada detik berikutnya, aura kuat terpancar dari badan Xiao Nunu. Dengan suara keras, gambar Dharma di belakang Ye Pan hancur berkeping-keping. Mata semua orang terbelalak. Ye Pan juga tercengang. Gambar Dharma ini bahkan belum sempat menyatu dengannya, tetapi langsung dihancurkan oleh Xiao Nunu. Xiao Nunu berkata dengan ringan, setengah langkah lebih rendah dari alam kontrol surga, apakah itu sangat kuat? Kalimat yang sederhana ini seperti pisau tajam yang menusuk hati Ye Pan. Ye Pan gemetar, dan tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat besar. Tekanan ini membuatnya tidak bisa bergerak, dan darah di badannya tampak membeku. Dia berdiri di kehampaan, gemetar tak terkendali. Di atas kapal terbang di bawah, Tao Bai, yang belum pergi, mengepalkan tangannya, dan kemudian mengucapkan kata demi kata, alam kontrol surga. 3 kata ini, seperti sambaran petir, menyebabkan otak Fu Ziyuan, Shen Suan, Yue Longsha, Lin Yun, dan Ye Pan menjadi kosong. Alam kontrol surga. Xiao Nunu benar-benar mencapai tahap awal alam kontrol surga tingkat rendah. Fu Ziyuan mengerutkan kening, ekspresinya serius, adik Xiao benar-benar berhasil menembus alam kendali surga. Sejujurnya, ketika beberapa orang melihat Ye Pan mencapai alam kendali surga setengah langkah lebih rendah, mereka sudah cukup terkejut. Tanpa diduga, Xiao Nunu lebih kejam darinya.
Yue Longsha tidak bisa menahan diri untuk bergumam, apakah dia monster? Ketika mereka datang dari Akademi Ilahi Wanfa bersama-sama, Xiao Nunu hanya alam Dharma atas, tetapi sekarang, dia telah langsung melompat ke alam kendali surga bawah. Kecepatan peningkatan ini benar-benar melawan langit. Xiao Nunu berjalan melewati Ye Pan perlahan. Hanya ada rasa takut di wajah Ye Pan. Kemudian, Ye Pan menekuk lututnya dan berlutut di depan Xiao Nunu. Xiao, adik Xiao, ampuni nyawaku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Ye Pan merasakan celah di antara kedua belah pihak. Dia takut. Kali ini dia benar-benar takut. Ketika Xiao Nunu berlutut di tanah dan hanya bisa menatap punggung Xiao Nunu, pada saat ini, hati Dao Ye Pan tiba-tiba riuntuh, dan dia benar-benar kehilangan kesombongannya sebelumnya, dan seluruh dirinya layu. Mulai hari ini, dia akan menganggap Xiao Nunu sebagai dewa. Xiao Nunu mengabaikannya. Tidak ada bedanya apakah dia membunuh Ye Pan atau tidak. Dia melesat dan muncul di atas kapal terbang di depan. Fu Ziyuan, Shen Suan, Yue Longsha dan yang lainnya semuanya terkejut. Lin Yun sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat dan dia gemetar ketika berbicara, Xiao Junior Brother, apa yang aku katakan tadi semuanya omong kosong. Xiao Nunu mengabaikan Lin Yun, menatap Fu Ziyuan dan Shen Suan, dan berkata, Senior Brother Fu, Senior Sister Shen, ayo kembali ke Akademi Ilahi Wanfa. Kakak Fu, Kakak Shen, ayo kita kembali ke Akademi Dewa Wanfa. Xiao Nunu mengabaikan Lin Yun dan Ye Pan. Keduanya sudah ketakutan. Kemudian, Xiao Nunu perlahan melangkah masuk ke kabin. Melihat Xiao Nunu begitu baik dan tidak mempermalukannya, Lin Yun merasa lega dari lubuk hatinya. Dengan kekuatan Xiao Nunu saat ini, dia bisa dengan mudah membunuhnya hanya dengan satu jari. Bagus, momentum yang mengerikan. Gigi atas dan bawah Lin Yun gemetar. Setelah mengatakan itu, Lin Yun berbalik dan menatap Ye Pan di belakangnya. Ye Pan masih berlutut di udara, dan jelas bahwa hati Tao-nya hancur. Saya pikir saya telah memanjat pohon besar, tetapi sekarang tampaknya apakah Ye Pan dapat menembus alam langit palem tingkat rendah di masa depan adalah masalah besar. Bagaimanapun, begitu hati Tao hancur, sulit untuk membuat kemajuan di masa depan. Fu Ziyuan, Shen Suan, dan Yue Longsha saling memandang, dan ekspresi mereka cukup rumit. Ye Pan bahkan tidak pamer untuk sementara waktu, dan dia langsung menjadi jujur. Ayo pergi, kata Shen Suan. Fu Ziyuan mengangguk, lalu dia menyalakan perahu terbang dan pergi. Adapun Ye Pan, dia tidak peduli. Lin Yun berkata dengan wajah malu, Fu, kakak senior Fu, kakak senior Shen, dan kakak muda Yue, aku tidak akan kembali bersamamu, aku akan pergi menemui kakak senior Ye Pan. Shen Suan menjawab dengan dingin, itulah yang aku inginkan. Setelah kejadian ini, beberapa orang telah melihat wajah asli Ye Pan dan Lin Yun, dan segera menarik garis yang jelas di antara mereka. Lin Yun bahkan lebih malu. Dia tidak berani mendongak dan menatap mereka, dan segera meninggalkan perahu terbang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sisi lain, Tao Bai datang dan bertanya dengan suara rendah, apakah itu murid Yao Xiu? Fu Ziyuan mengangguk, iya, itu murid kakak muda Yao. Tao Bai tampak tidak percaya, tingkat bawah alam master surgawi. Apakah kamu bercanda? Fu Ziyuan mengangkat bahu, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Tao Bai menghela napas, sepertinya akan ada musuh kuat lain dalam pertempuran peringkat langit ini. Aku bahkan mungkin jatuh di bawah posisi ke-40. Tao Bai sudah berada di peringkat ke-39. Kekuatan Xiao Nunu saat ini berada di atasnya, dan peringkatnya pasti akan melesat ke depan. Pada saat itu, Tao Bai akan terdesak ke posisi berikutnya. Aduh, Tao Bai melambaikan tangannya, lupakan saja, ayo pergi, ayo pergi. Setelah itu, Tao Bai bergerak dan terbang menjauh dari kapal terbang. Shen Suan bertanya, Saudara Tao Bai, apakah kamu tidak ingin ikut dengan kami? Tao Bai menjawab, tidak, terlalu menegangkan untuk tinggal di sini. Fu Ziyuan, Shen Suan, dan Yue Longsha sedikit terdiam. Tetapi sekali lagi, apalagi Tao Bai, bahkan beberapa dari mereka juga berada di bawah tekanan besar. Saat kapal terbang itu pergi, Lin Yun segera melihat ke tempat Ye Pan berada. Saudara Ye Pan, jangan berlutut, mereka semua sudah pergi. Kemarilah, bantu aku, kakiku gemetar, kata Ye Pan.
Lin Yun tersenyum acuh tak acuh. Ye Pan bertanya, apa yang kau tertawakan? Mengapa kau tidak datang dan membantuku? Lin Yun menjawab, kakak, kakiku juga gemetar. Biarkan aku beristirahat dulu. Kembali ke kapal terbang Akademi Dewa Wanfa. Xiao Nunu memasuki ruangan sendirian. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Adik Xiao, bisakah kau membantuku sebentar? Suara Fu Ziyuan datang dari luar. Xiao Nunu menjawab, pintunya tidak tertutup. Segera, Fu Ziyuan membuka pintu. Xiao Nunu sedang duduk di dalam ruangan. Ketika dia melihat Fu Ziyuan, dia mengangguk sedikit. Fu Ziyuan tidak tahu harus berkata apa sejenak, adik Xiao, aku. Xiao Nunu melanjutkan, kakak senior Sen, kakak senior Yue, kalian juga masuk. Kemudian, Sen Suan dan Yue Longsha juga masuk ke dalam ruangan. Xiao Nunu berkata lagi, selama perjalanan ke Laut Terlarang Lingan ini, aku tidak sengaja memasuki alam rahasia dan memperoleh beberapa kesempatan. Kemudian, Xiao Nunu mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, dan sebuah botol kecil terbang keluar. Ada beberapa pil di sini, untukmu. Mendengar ini, Fu Ziyuan, Sen Suan, dan Yue Longsha semuanya sedikit terkejut. Adik Xiao, bukan itu yang kami maksud. Fu Ziyuan tanpa sadar menjelaskan, kami hanya datang untuk melihat situasimu. Xiao Nunu tersenyum tipis, kakak Fu, kamu tidak perlu bersikap sopan. Jika kamu tidak membawaku ke Laut Terlarang Lingan ini, aku tidak akan memiliki kesempatan di sini. Pil-pil di sini juga merupakan hadiah kecil dariku. Xiao Nunu tentu saja tidak akan menceritakan hal-hal spesifik yang terjadi di Laut Terlarang Lingan. Pil-pil ini adalah rampasan perang yang dipanen dari tas penyimpanan para tetua klan Ling. Itu semua adalah barang langka. Itu akan sangat membantu mereka bertiga. Karena adik Xiao sudah mengatakan ini, jika kita menolak lagi, akan terlihat bahwa kita terlalu munafik, kata Sen Suan. Yue Longsha tersenyum dan berkata, aku tidak akan bersikap sopan kepada adik Xiao. Yue Longsha mengambil botol pil di depannya terlebih dahulu, terima kasih, adik Xiao. Xiao Nunu mengangguk, sama-sama. Kemudian, Fu Ziyuan dan Sen Suan juga menerima pil tersebut dan berterima kasih kepada Xiao Nunu. Kemudian, mereka bertiga meninggalkan kamar Xiao Nunu. Ketika mereka keluar, mereka bertiga tidak sabar untuk membuka botol pil tersebut. Ketika mereka melihat pil dengan energi spiritual yang kaya di dalamnya, Yue Longsha langsung terkejut, itu adalah pil telapak tangan roh dan pil lingsu. Ya dewa, semuanya bermutu tinggi. Fu Ziyuan dan Sen Suan juga sangat bersemangat. Sen Suan berkata, kakak senior Fu, dengan pil ini, kamu akan menembus level bawah alam telapak tangan surga dalam waktu singkat. Ya, Fu Ziyuan juga mengangguk berulang kali, ya, dengan pil ini, peluangku untuk menembus alam telapak tangan surga akan meningkat pesat. Mata Fu Ziyuan terbakar dengan api yang membakar. Adik perempuan Sen, adik perempuan Yue, kalian juga memiliki peluang untuk mencapai alam pengendali surga. Sen Suan dan Yue Longsha juga saling tersenyum. Yue Longsha berkata, aku mungkin akan terlambat sebentar, dan aku harus menunggu sampai setelah pertempuran peringkat langit untuk menerobos. Fu Ziyuan berkata, tidak apa-apa jika aku bisa menerobos. Ya, tidak apa-apa jika aku bisa menerobos. Sen Suan juga berkata. Saat dia mengatakan itu, mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke ruangan tempat Xiao Nunu berada. Mata mereka bertiga semuanya menunjukkan rasa terima kasih. Akademi Dewa Wanfa. Setelah beberapa hari terburu-buru, Xiao Nunu, Fu Ziyuan, Sen Suan, dan Yue Longsha berhasil kembali ke Akademi Dewa Wanfa. Dibandingkan dengan masa lalu, suasana Akademi Dewa Wanfa jelas telah berubah. Karena pertempuran peringkat langit akan segera tiba, banyak murid di Akademi mengumpulkan kekuatan mereka. Xiao Nunu, Fu Ziyuan dan kelompoknya juga mengetahui pada awalnya bahwa hanya ada 10 hari tersisa sebelum pertempuran peringkat langit. Hanya 10 hari tersisa. Mata Fu Ziyuan dipenuhi dengan semangat juang yang membara. Sen Suan juga mengangguk, aku kembali tepat waktu, dan aku masih bisa membuat persiapan. Yue Longsha menatap Xiao Nunu dengan senyum di matanya, adik Xiao, kami menunggumu bersinar di arena dan menonjol dari kerumunan. Fu Ziyuan dan Sen Suan juga menatap Xiao Nunu. Xiao Nunu tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa patah kata sederhana,
mereka berempat berpisah dan kembali ke tempat tinggal mereka sendiri. Yan Xingfeng, rumah besar Xiao Nunu, masih sama seperti sebelumnya, tanpa banyak perubahan. Xiao Nunu hendak memasuki pintu, berpikir bahwa Yao Xiu belum tahu dia sudah kembali. Dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata pada dirinya sendiri. Mengapa aku tidak pergi ke Master Yao dulu? Kenapa kita tidak menemui Master Yao dulu? Pikir Xiao Nunu dalam hati. Sejujurnya, sejak datang ke kuil Wanfa, Yao Xiu telah banyak membantunya. Namun, ada satu hal tentang Xiao Nunu yang membuat Yao Xiu tidak puas. Yaitu pertemuan tergantung pada takdir. Berkali-kali Yao Xiu ingin mencari Xiao Nunu, tetapi tidak dapat menemukannya. Sekarang Xiao Nunu baru saja kembali dari luar, dan berpikir akan lebih baik untuk menemui Yao Xiu terlebih dahulu. Segera, Xiao Nunu bergerak dan meninggalkan puncak Yanxing. Sesaat kemudian, Xiao Nunu tiba di puncak Suangying. Puncak Suangying ini adalah Gua Seng di Shuang. Xiao Nunu datang ke pintu dan mengirimkan suara ke gua, Nona Seng. Tak lama kemudian, seorang wanita dengan sosok anggun dan wajah cantik terbang keluar dari dalam. Orang yang datang adalah Seng di Shuang. Tuan Xiao, Anda kembali. Mata indah Seng di Shuang dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia segera mendatangi Xiao Nunu. Saya mendengar dari Tuan Yao bahwa Anda keluar untuk berlatih, tetapi saya tidak menyangka Anda akan pergi begitu lama. Saya khawatir Anda tidak akan dapat kembali untuk berpartisipasi dalam pertempuran peringkat langit. Melihat Xiao Nunu kembali, Seng di Shuang cukup senang. Xiao Nunu bertanya, apakah saya mengganggu latihan Anda? Tidak, Seng di Shuang menggelengkan kepalanya dengan cepat, saya telah menunggu Anda kembali. Xiao Nunu tersenyum tipis, lalu bertanya lagi, apakah Anda tahu di mana Tuan Yao tinggal? Saya baru saja kembali dan berencana untuk menemuinya. Seng di Shuang menjawab tanpa ragu, Tuan Yao tidak ada di akademi. Hah, Xiao Nunu sedikit terkejut, dia tidak ada di sini. Seng di Shuang mengangguk, baiklah, Tuan Yao pulang. Saat dia berkata demikian, Seng di Shuang mengeluarkan sebuah kotak brokat dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu, ini yang diminta oleh Guru Yao untuk kusampaikan kepadamu. Xiao Nunu segera mengambil kotak brokat itu. Kemudian dia membuka kotak brokat itu. Di dalam kotak brokat itu, ada sebotol cairan spiritual. Ini, mata Xiao Nunu berkilat karena terkejut. Seng di Shuang berkata, benda ini disebut cairan abadi Nanming. Xiao Nunu menatap pihak lain, dan wajahnya semakin bingung, cairan abadi Nanming. Seng di Shuang mengangguk pelan, Tuan Yao tahu bahwa Anda lebih mengutamakan latihan fisik, dan ilmu pedang adalah hal kedua, jadi saya menemukan, cairan abadi Nanming, ini untuk Anda gunakan. Konon, benda ini dapat memperkuat konstitusi fisik Anda dan meningkatkan kekuatan darah Anda. Setelah jeda, Seng di Shuang kemudian berbicara tentang penggunaan cairan abadi Nanming ini. Tuan Yao berkata bahwa botol cairan abadi ini juga relatif mudah digunakan. Cukup tuangkan langsung ke telapak tangan Anda. Cairan ini akan meresap ke dalam kulit dengan sendirinya, dan kemudian Anda tinggal memurnikannya. Mendengar penjelasan Seng di Shuang, Xiao Nunu menatap botol cairan spiritual itu lagi. Memikirkan apa yang Yao Xiu lakukan untuknya, hatinya tak kuasa menahan diri untuk tidak menghangat. Namun, yang Yao Xiu tidak tahu adalah bahwa Xiao Nunu sekarang adalah seorang yang berkultivasi di alam langit telapak tangan tingkat rendah. Saya tidak tahu apakah cairan abadi Nanming ini akan efektif untuk saya. Namun, berpikir bahwa ini juga merupakan niat Yao Xiu, Xiao Nunu tetap memilih untuk menerimanya. Xiao Nunu bertanya, apalagi yang dia katakan? Seng di Shuang berkata, dia berkata bahwa dia mungkin tidak bisa kembali sebelum pertarungan peringkat langit. Tetapi dia berharap kamu bisa tampil dengan baik dan jangan lupa janjimu sebelumnya. Xiao Nunu tentu ingat janji ini. Janji itu adalah bahwa Xiao Nunu akan berusaha keras untuk masuk 50 besar peringkat langit. Seng di Shuang berkata lagi, Guru Yao juga berkata bahwa apakah dia bisa menjadi mentor yang luar biasa tahun ini tergantung pada apakah kita berdua bisa menjadi berbakat. Mendengar ini, Xiao Nunu tidak bisa menahan senyum. Yao Xiu tidak terlalu tua, tetapi dia sangat kompetitif. Tetapi kemudian, Seng di Shuang berkata lagi, namun, Guru Yao berkata di akhir bahwa tidak apa-apa jika kamu tidak bisa masuk 50 besar peringkat langit. Yang terpenting adalah memastikan keselamatanmu sendiri dan jangan sampai terluka dalam proses bersaing dengan orang lain. Xiao Nunu masih tersenyum.
Kemudian, Xiao Nunu memasukkan Nanming Immortal Liquid di tangannya ke dalam saku, lalu mengeluarkan sebuah tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Seng Dishuang. Nona Seng, aku memperoleh beberapa kesempatan selama latihanku kali ini. Barang-barang di sini untukmu. Seng Dishuang menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, Tuan Xiao, aku belum menghabiskan barang-barang yang kau berikan padaku terakhir kali. Dan sebelum Tuan Yao pergi, dia juga meninggalkanku banyak ramuan, yang cukup untukku. Xiao Nunu berkata, ambillah. Di seluruh Akademi Ilahi Wanfa, hanya kita berdua yang bisa dianggap teman. Tidak perlu bersikap sopan antara kau dan aku. Seng Dishuang ingin menolak, tetapi Xiao Nunu langsung meraih tangan kiri Seng Dishuang dan meletakkan tas penyimpanan di telapak tangan kirinya. Masih ada 10 hari sebelum pertempuran peringkat langit. Aku akan kembali berlatih dulu. Tanpa menunggu Seng Dishuang berkata lebih lanjut, Xiao Nunu berbalik dan menghilang di atas puncak Suangying. Melihat punggung Xiao Nunu, Seng Dishuang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Aduh, awalnya aku berpikir untuk mencari kesempatan untuk membalas budinya, tetapi aku semakin berutang padanya. Meskipun Seng Dishuang tidak pernah berinisiatif untuk meminta apapun kepada Xiao Nunu tidak pernah berhenti memberinya sumber daya kultivasi. Tidak diketahui kapan bantuan ini dapat dibalas, tetapi Seng Dishuang diam-diam memutuskan bahwa hidupnya adalah milik Xiao Nunu. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu kembali ke puncak Yanxing. Kemudian, Xiao Nunu memasuki surga Gua Pancer. Meskipun telah kembali ke Akademi Ilahi Wanfa, Xiao Nunu masih terbiasa berlatih di surga Gua Pancer. Di dunia ini, Xiao Nunu merasa lebih aman. Xiao Nunu tiba di sebuah alun-alun. Segera, Xiao Nunu mengeluarkan kotak brokat yang baru saja diberikan Seng Dishuang kepadanya. Kotak brokat itu terbuka dan mengeluarkan cairan abadi Nanming di dalamnya. Cairan abadi di dalam botol itu berwarna biru muda, dan energi spiritual di dalamnya sangat kaya. Harus dikatakan bahwa Yao Xiyu sangat bijaksana. Dia tahu bahwa Xiao Nunu terutama terlibat dalam latihan badan, dan kedua dalam ilmu pedang, jadi dia menemukan cairan abadi Nanming ini untuk digunakannya. Xiao Nunu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jika aku tidak mendapatkan hasil yang baik dalam pertempuran di peringkat langit ini, aku akan sedikit menyesal atas usahanya. Kemudian, Xiao Nunu memasukkan kembali cairan abadi Nanming ke dalam kotak, dan dia tidak segera menggunakannya. Kemudian, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan roda sihir berwarna darah tiba-tiba muncul di depannya. Roda sihir pembunuh bayangan, senjata ajaib tingkat surga. Diameter roda sihir pembunuh bayangan sekitar 2 meter. Badan utamanya berbentuk lingkaran, dan terdiri dari cincin di tengah dan 4 bilah berwarna darah. Keempat bilah berwarna darah memanjang dari tengah ke tepi. Setiap bilah sangat tajam, dan ditutupi dengan pola sihir aneh. Bentuk bilahnya cukup aneh, seperti bulan darah yang tidak beraturan, dan bentuk ujung bilahnya sedikit bengkok. Kemudian, Xiao Nunu mencoba mengaktifkan roda sihir pembunuh bayangan, tetapi tidak ada reaksi. Tidak ada reaksi. Xiao Nunu membuka kelima jarinya dan melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual dari telapak tangannya. Kekuatan spiritual ini mengalir ke roda sihir pembunuh bayangan, tetapi itu seperti setetes air di lautan, tanpa riak apapun. Apa yang terjadi? Mata Xiao Nunu bahkan lebih bingung. Roda sihir pembantai bayangan ini menyerap kekuatan spiritualnya, tetapi dia tidak dapat mengaktifkannya. Kemudian, Xiao Nunu mencoba beberapa kali lagi. Hasilnya sama saja. Tidak peduli seberapa banyak kekuatan spiritual yang dia kirimkan, roda sihir pembantai bayangan tidak pernah merespons. Roda itu diam-diam melayang di depan Xiao Nunu, memancarkan cahaya darah yang aneh, tetapi tetap acuh tak acuh. Aneh, mengapa roda sihir pembantai bayangan ini tidak dapat diaktifkan? Xiao Nunu menatap roda sihir pembantai bayangan di depannya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir keras. Sangat membuat frustrasi untuk mendapatkan senjata sihir yang menentang surga ini dengan susah payah, tetapi pada akhirnya, itu tidak dapat diaktifkan. Jika Tang Yin Qihuang tidak tertidur, dia pasti dapat memecahkan keraguan Xiao Nunu. Namun, dalam pertempuran di Laut Terlarang Kegelapan Spiritual, mereka semua melampaui batas kondisi mereka sendiri dan tertidur lelap. Oleh karena itu, Xiao Nunu hanya dapat menyelidiki alasannya sendiri. Roda sihir pembantai bayangan tidak dapat diaktifkan. Pasti aku tidak menemukan metode yang tepat. Ketika berada di Laut Terlarang Kegelapan Spiritual,
Xiao Nunu menyaksikan 7 malam menggunakan roda sihir pembantai bayangan dengan matanya sendiri. Seketika, pikiran Xiao Nunu bergerak dan melepaskan bola cahaya spiritual. Bola cahaya spiritual itu seukuran kepalan tangan. Di dalam bola cahaya ini terdapat jiwa iblis 7 malam. Dalam pertempuran laut terlarang kegelapan dan roh, Dewa Pedang Berekor 9 tidak membunuh jiwa iblis Qi Zunye, tetapi memenjarakannya dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu. Bagaimanapun, kekuatan sihir penjarahan Xiao Nunu dapat memurnikan kekuatan jiwa dan menyerap kekuatan lawan. Sebagai jiwa iblis dari klan iblis purba, ia masih sangat kuat dan dapat membawa banyak bantuan bagi Xiao Nunu. Xiao Nunu berkata dengan ringan, bagaimana roda iblis pembunuh bayangan dapat diaktifkan. Tepat saat kata-kata Xiao Nunu jatuh, sepasang mata merah darah dingin tiba-tiba terbuka di dalam bola cahaya spiritual. Mata itu menatap Xiao Nunu dengan ganas. Keluarkan aku. Jiwa iblis Qi Zunye meraung di dalam. Karena terkurung dalam bola cahaya spiritual oleh kekuatan Dewa Pedang Berekor 9, rasanya seperti terperangkap dalam sangkar. Xiao Nunu mensibir, lalu melemparkan bola api pemadam neraka Huangquan. Bola api ini langsung menembus bagian dalam bola cahaya spiritual dan membakar jiwa iblis Qi Zunye. Qi Zunye tiba-tiba menjerit melengking. Api pemadam Ming Huangquan dapat menyebabkan kerusakan besar pada jiwa abadi dan jiwa iblis. Jiwa iblis Qi Zunye meratap kesakitan, lepaskan aku, keluarkan aku. Aku akan membunuhmu, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Namun, semakin keras Qi Zunye berteriak, semakin ganas pula api pemadam Ming Huangquan terbakar. Tak lama kemudian, jiwa iblis Qi Zunye terbakar sampai mati. Sudah kubilang, kata pihak lain lemah. Xiao Nunu melambaikan tangannya dan menarik kembali Huangquan Ming Extinguishing Fire. Qi Zunye berkata, jika kau ingin mengaktifkan Shadow Killing Demon Will, kau harus terlebih dahulu berlatih 10,000 Tribulations Evil Thunder Technique. Jika kau ingin mengaktifkan roda pembantai bayangan, kau harus terlebih dahulu berlatih teknik petir jahat 10.000 kesengsaraan. Setelah dibakar oleh api pemadam kegelapan mata air kuning, jiwa iblis Qi Zunye sedikit tenang. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, teknik petir jahat 10.000 kesengsaraan. Jiwa iblis Qi Zunye menjawab, benar, menurutmu mengapa orang-orang tua dari klan roh itu meletakkan roda pembantai bayangan di laut terlarang kegelapan roh? Itu terutama karena mereka tidak tahu teknik petir jahat 10.000 kesengsaraan, dan tidak dapat menggunakan roda pembantai bayangan, jadi mereka tidak mengambilnya. Tanpa teknik petir jahat 10.000 kesengsaraan, roda pembantai bayangan, ini hanyalah sepotong besi tua bagimu. Jawaban Qi Zunye memecahkan keraguan Xiao Nunu. Tidak heran orang-orang dari klan roh itu bersusah payah untuk memikat Qi Zunye ke dalam perangkap. Ternyata orang-orang dari klan roh sama sekali tidak dapat menggunakan roda pembantai bayangan. Jika klan roh dapat menggunakan roda pembantai bayangan, mereka pasti sudah mengambilnya kembali sejak lama. Kemudian, Xiao Nunu mengeluarkan tas penyimpanan lainnya. Tas penyimpanan ini persis tas penyimpanan Qi Zunye. Xiao Nunu langsung menumpahkan semua yang ada di dalamnya. Melihat semua hartanya jatuh ke tangan Xiao Nunu, Qi Zunye sangat marah, tetapi badan fisiknya hancur, dan sekarang hanya tersisa jiwa iblis, dan itu dipenjara dalam bola cahaya spiritual, jadi dia hanya bisa menonton. Segera, Xiao Nunu menemukan sebuah gulungan purba. Ketika gulungan itu dibuka, itu adalah metode latihan Wanji Saleisu. Xiao Nunu membacanya dengan saksama dari awal hingga akhir. Memang ada metode tentang cara mengaktifkan Tuying Molun. Sepertinya kamu tidak berbohong, kata Xiao Nunu. Qi Zunye mensibir dan tidak menanggapi. Kemudian, Xiao Nunu berkata, Wanji Saleisu, kamu perlu meminum Salei dan untuk membantu latihan. Gulungan itu mengatakan dengan sangat jelas bahwa Saleidan adalah sejenis ramuan yang perlu dimurnikan dengan hati-hati. Ramuan itu mengandung kekuatan guntur dan kilat yang kuat. Setelah meminumnya, ramuan itu dapat digunakan dengan teknik petir jahat 10.000 kesengsaraan untuk memadatkan kekuatan petir jahat di dalam badan. Xiao Nunu melirik jiwa iblis Qi Zunye. Ketika dia berada di laut terlarang Lingan, pihak lain dapat mengaktifkan roda iblis pembunuh bayangan, yang menunjukkan bahwa Qi Zunye juga berlatih teknik petir jahat 10.000 kesengsaraan. Karena pihak lain berlatih teknik petir jahat 10.000 kesengsaraan, dia pasti telah memurnikan.
Pil petir jahat. Segera, Xiao Nunu terus mencari pil petir jahat di antara banyak bahan di depannya. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu menemukan beberapa botol pil. Kemudian, Xiao Nunu menemukan beberapa pil dengan petir di salah satu pil. Apakah ini pil petir jahat? Xiao Nunu bergumam. Mata merah Qi Zunye menatap Xiao Nunu, jelas sangat marah. Jika kamu tidak khawatir itu racun, ambil saja. Racun. Xiao Nunu mensibir diam-diam. Bagaimanapun, aku telah mempelajari seni alkimia dari Dewa Alkimia bermata biru begitu lama, aku masih bisa membedakan apakah itu racun atau bukan. Ramuan ini mengandung kekuatan guntur dan kilat yang sangat agung, yang persis sama dengan Salei dan yang dijelaskan dalam Wan Jie Salei Su. Namun, untuk memastikan tidak ada risiko, Xiao Nunu memutuskan untuk lebih berhati-hati. Kemudian, Xiao Nunu meninggalkan surga Gua Pancer. Qi Zunye tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Nunu, tetapi jiwa iblisnya dipenjara dengan kuat di sini, jadi dia tidak bisa bergerak. Sekitar setengah jam kemudian, Xiao Nunu kembali ke surga Gua Pancer. Kali ini, Xiao Nunu membawa bahan-bahan untuk memurnikan Salei dan terakhir kali, Xiao Nunu masih memiliki ratusan ribu poin kontribusi yang belum digunakan. Semua bahan-bahan ini ditukar dengan poin kontribusi di gedung Wanbao Pengadilan Ilahi Wanfa. Qi Zunye sedikit terkejut. Xiao Nunu benar-benar berencana untuk memurnikan Salei dan sendiri. Tanpa menunda, Xiao Nunu memanggil tungku alkimia dan kemudian mulai memurnikan Salei dan bagaimanapun, Xiao Nunu telah mempelajari alkimia dari Dewa Alkimia bermata biru begitu lama. Meskipun itu bukan profesi utamanya, seorang guru yang baik akan menghasilkan murid yang baik. Pil petir bukanlah hal yang sulit bagi Xiao Nunu. Xiao Nunu membutuhkan waktu kurang dari 3 hari untuk berhasil memurnikan pil petir. Meskipun banyak bahan yang terbuang, setidaknya itu berhasil. Kemudian, Xiao Nunu membandingkan pil petir yang dimurnikannya dengan pil petir yang ditemukan di tas penyimpanan Qi Zunye. Keduanya hampir persis sama, tidak peduli warna atau baunya, tidak ada perbedaan. Tidak diragukan lagi, ini adalah pil petir, kata Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Nunu mengambil pil petir yang dimurnikannya. Detik berikutnya, kekuatan dahsyat meletus dalam badan Xiao Nunu. Kekuatan petir hitam meledak dari badan Xiao Nunu. Melihat ini, jiwa iblis Qi Zunye benar-benar tertawa dengan sangat bangga. Hahaha, kau Mah Tei. Kau benar-benar Mah Tei. Seni petir jahat 10.000 kesengsaraan ini adalah latihan dari guruku, Raja Iblis 10.000 kesengsaraan. Hanya badan Dewa Iblis yang dapat menahan kekuatan pil petir jahat ini. Badan manusiamu tidak akan pernah bisa menjinakkan kekuatan petir jahat. Hahaha. Qi Zunye tertawa sangat gembira. Dia tertawa dengan sangat menghina. Di matanya, Xiao Nunu seperti orang bodoh yang sangat besar. Seni petir jahat 10.000 kesengsaraan itu nyata, dan pil petir jahat juga nyata, tetapi hanya badan Dewa Iblis yang sangat kuat yang dapat memurnikan kekuatan petir jahat. Kau hanya menunggu untuk meledak dan Mah Tei. Hahaha. Dalam pandangan Qi Zunye, kekuatan petir jahat yang sangat dahsyat itu dapat langsung menghancurkan Xiao Nunu hingga berkeping-keping. Sejujurnya, bahkan aku harus mencapai tingkat atas pengendalian surga, sebelum berani mempraktikkan teknik petir jahat 10.000 kesengsaraan ini. Kau hanya berada di tingkat bawah pengendalian surga awal, dan kau meminum pil petir jahat ini. Kau hanya mencari kemah-teihan. Hahaha. Namun, Xiao Nunu tampak tenang saat mendengarkan tawa Qi Zunye yang sangat bangga. Aku tidak tahu apa yang kau tertawakan. Pil petir jahat itu dibuat olehku. Seberapa kuat pil itu? Apakah kau perlu mengingatkanku? Apa katamu? Qi Zunye terkejut. Tepat saat dia selesai berbicara, kekuatan petir jahat di badan Xiao Nunu ditekan paksa oleh Xiao Nunu. Qi Zunye merasa ngeri, bagaimana badanmu bisa begitu kuat? Xiao Nunu terlalu malas untuk memperhatikannya, dan kemudian dia mulai berlatih sesuai dengan metode dalam seni petir jahat abadi. Qi Zunye tercengang. Bagaimana ini mungkin? Qi Zunye paling tahu seberapa kuat kekuatan petir jahat itu. Bahkan jika dia memiliki darah Dewa Iblis Purba, dia harus mencapai alam pengendalian surga tingkat atas sebelum dia berani berlatih teknik ini. Karena dia tidak dapat menahan kekuatan petir jahat untuk menempa badannya tanpa mencapai tingkat atas pengendalian surga. Namun, Xiao Nunu,
Tidak lama setelah mencapai alam pengendalian surga tingkat bawah, mampu memurnikan kekuatan petir jahat, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan fisik lawan jauh lebih kuat daripada badan dewa iblisnya. Di surga Gua Pancer, melihat Xiao Nunu yang sedang memurnikan Salei dan Qi Zunye sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Qi Zunye hanya memiliki satu jiwa iblis yang tersisa. Pada saat ini, dia dipenjara dalam bola cahaya spiritual. Melalui bola cahaya spiritual, dia bisa melihat mata merah darah pihak lain. Mata itu penuh dengan ketidakpercayaan. Terlalu aneh. Jiwa iblis Qi Zunye terus bergumam, siapa dia? Dan siapa wanita itu sebelumnya? Qi Zunye mengingat pertempuran di Laut Terlarang Lingan, dan kegelisahan batinnya menjadi lebih kuat. Dalam pertempuran itu, Qi Zunye memberi makan boneka mahiat dengan darah iblisnya sendiri, tetapi akhirnya dikalahkan oleh pedang dewa pedang berekor 9. Anda tahu, itu adalah boneka mahiat yang dimurnikan dengan daging Raja Iblis 10.000 kesengsaraan. Qi Zunye menatap Xiao Nunu, tetapi Xiao Nunu sama sekali mengabaikannya dan mempraktikkan teknik Salei 10.000 kesengsaraan sendiri. Swiss, guntur hitam terjalin di luar badan Xiao Nunu, seperti naga gila. Segera, beberapa hari berlalu. Kekuatan pil guntur jahat disempurnakan lebih dari setengahnya, dan guntur jahat hitam di badan Xiao Nunu menjadi semakin padat. Xiao Nunu diam-diam berkata, aku tidak menyangka bahwa teknik guntur jahat Wanji ini juga merupakan teknik pemurnian badan. Kekuatan guntur jahat dapat menempa badan dan memperkuat kekuatan fisik. Meskipun tidak sebagus seni badan tiran pancer miliknya, itu juga merupakan teknik terbaik. Kemudian, Xiao Nunu sepertinya memikirkan sesuatu. Dan dia mengeluarkan kotak brokat. Kemudian tutup kotak itu terbuka, dan di dalamnya ada cairan abadi Nanming yang ditinggalkan untuknya oleh Yao Xiu. Menurut Zheng Dishuang, cairan abadi Nanming ini juga memiliki efek memperkuat fisik dan meningkatkan kekuatan darah. Yao Xiu secara khusus memintanya untuk memberikannya kepadanya. Masih ada beberapa hari sebelum pertempuran peringkat langit, jadi gunakan saja benda ini bersama-sama. Seketika, di bawah kendali Xiao Nunu, botol kecil berisi cairan abadi Nanming melayang ke dalam kehampaan. Kemudian, mulut botol terbuka, dan cairan abadi Nanming berwarna biru muda mengalir keluar darinya. Xiao Nunu mengulurkan tangan kirinya dan membiarkan cairan abadi Nanming menetes ke telapak tangannya. Dalam sekejap, perasaan dingin menyebar di telapak tangannya. Cairan abadi Nanming meresap ke telapak tangan Xiao Nunu, dan kemudian menyebar ke seluruh badannya di sepanjang urat-urat lengannya. Sementara Xiao Nunu memurnikan Salei dan, dia menyerapnya bersama dengan cairan abadi Nanming. Kedua energi itu berpotongan di badan Xiao Nunu, terus-menerus memperkuat konstitusi fisik Xiao Nunu. Ketika efek Salei dan hampir terserap, Xiao Nunu mengeluarkan Salei dan kedua tanpa ragu-ragu. Latihan Wanji Salei Su membutuhkan bantuan Salei dan satu saja masih jauh dari cukup. Melihat Xiao Nunu meminum Salei dan satu persatu, 7 jiwa iblis malam yang terkurung dalam bola cahaya spiritual itu semakin terkejut. Bahkan sebelumnya, dia tidak berani meminum Salei dan secara berurutan. Alasannya sangat sederhana, kekuatan Salei sangat kuat, dan itu jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh alam langit telapak tangan biasa. Namun, Xiao Nunu, yang baru saja mencapai tingkat bawah menahan langit belum lama ini, mampu menyerap kekuatan guntur jahat dengan begitu cepat, yang sungguh tidak dapat dipercaya. Qi Zunye, sebagai murid penguasa 10.000 kesengsaraan, tahu betul betapa hebatnya kekuatan guntur jahat. Dalam keadaan normal, hanya sedikit orang di bawah tingkat atas menahan langit yang dapat menahan kekuatan guntur jahat. Semakin lama teknik guntur jahat 10.000 kesengsaraan dipraktikkan, semakin kuat kekuatan guntur jahat yang akan meledak, dan pada saat itu, daya mematahkannya akan meningkat secara signifikan. Terutama dengan roda iblis pembantai bayangan, kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Namun, kekuatan yang begitu mendominasi itu dikalahkan oleh Xiao Nunu dan digunakan untuk keuntungannya sendiri. Segera, tibalah saatnya hari pertarungan peringkat langit. Seluruh Akademi Dewa Wanfa mendidih. Bagi semua murid Akademi Dewa Wanfa, hari ini jelas merupakan momen yang sangat dinanti. Banyak orang pergi ke tempat kompetisi lebih awal. Akhirnya, aku menunggu sampai pertarungan peringkat langit ini. Ya, aku ingin tahu siapa yang akan menang kali ini. Kurasa masih yang itu.
Kurasa tidak akan ada banyak ketegangan. Kita akan tahu setelah beberapa saat. Ayo, dapatkan tempat yang bagus lebih awal. Yan Qingfeng. Di surga Gua Pancer, Xiao Nunu menyelesaikan latihannya. Dalam beberapa hari terakhir, Xiao Nunu tidak hanya memurnikan cairan abadi Nanming yang ditinggalkan oleh Yao Xiu untuknya, tetapi juga mengambil total 3 Saleidan. Pada saat ini, badan Xiao Nunu penuh dengan kekuatan Salei yang sangat gila. Salei ini melompat ke badan Xiao Nunu, dan masing-masing mengandung kekuatan yang mengerikan. Xiao Nunu mengangkat tangan kanannya, telapak tangan menghadap ke atas. Kemudian, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan ribuan Salei berkumpul di telapak tangannya. Swiss, segera, bola petir hitam terkompresi di telapak tangan Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Nunu menyentuh jarinya, dan bola petir hitam itu dengan cepat berubah bentuk, dan dalam sekejap mata berubah menjadi paku hitam. Meskipun aku hanya minum 3 pil guntur jahat, aku hampir tidak bisa mengendalikan kekuatan guntur jahat di badanku. Xiao Nunu bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, di mata Qi Zunye, Xiao Nunu tidak berbeda dari monster. Pemuda yang hampir dibunuh olehnya di Laut Terlarang Lingan sebelumnya ternyata sangat berbakat. Dalam waktu yang singkat, dia awalnya dapat mengendalikan kekuatan guntur jahat, yang setara dengan telah mempraktikkan teknik guntur jahat abadi ke tahap awal. "Siapa kamu?" Qi Zunye bertanya dengan suara yang dalam. Xiao Nunu terlalu malas untuk memperhatikan pihak lain. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Bola cahaya spiritual yang menyegel pihak lain menghilang di depan matanya. Aku tidak menyangka bahwa cairan abadi Nanming yang ditinggalkan oleh Guru Yao kepadaku akan begitu efektif. Kekuatan fisikku telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Meskipun ranah Xiao Nunu tidak berubah dan dia masih berada di tingkat bawah alam telapak tangan surgawi, kekuatan fisiknya telah meningkat pesat. Kekuatan guntur jahat juga dapat memperkuat badan, dan efek cairan abadi Nanming juga sangat bagus. Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan perubahan dalam dirinya. Dia yakin bahwa dengan kekuatan fisiknya saat ini, dengan pertahanan penuh, hanya senjata yang menentang surga yang dapat menjadi ancaman baginya. Sulit bagi senjata sihir di bawah tingkat yang menentang surga untuk melukainya. Memikirkan apa yang dilakukan Yao Xiu untuknya, Xiao Nunu bahkan lebih bertekad untuk mendapatkan peringkat yang bagus. Sudah hampir waktunya untuk keluar. Mata Xiao Nunu menyalakan sedikit semangat juang. Segera, Xiao Nunu berdiri dan meninggalkan surga Gua Pancer. Xiao Nunu mendarat dengan mantap di tanah, dan kemudian datang keluar rumah besar. Di pintu luar rumah besar, sosok yang dikenalnya sedang menunggu di sana. Itu adalah Seng Dishuang. "Tuan Xiao." Seng Dishuang tersenyum dan berlari mendekat. Xiao Nunu bertanya dengan santai, "Apakah kamu sudah menunggu lama?" Seng Dishuang menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku baru saja sampai di sini." Xiao Nunu mengangguk sedikit, "Kalau begitu, ayo pergi. Ikutlah denganku ke arena pertempuran peringkat langit." Pertarungan peringkat langit dimulai. Pada hari ini, seluruh Akademi Dewa Wanfa gempar. Pada saat ini, medan pertarungan peringkat langit sudah ramai. Hampir semua murid akademi telah datang. Medan pertarungan itu sangat spektakuler. Itu adalah arena melingkar yang sangat besar. Di tepi arena, berdiri banyak pilar batu yang megah. Arena itu sangat sederhana dan purba. Selain itu, arena itu ditutupi dengan tanda-tanda belang-belang. Di sekitar arena, gunung-gunung suci yang menjulang tinggi tergantung. Semua orang berdiri di tribun di gunung-gunung suci, menantikan arena purba di depan mereka. Sangat bersemangat. Akhirnya, pertarungan peringkat langit telah dimulai. "Mengapa kamu begitu bersemangat? Kamu adalah murid eselon kedua. Apakah kamu ingin bersaing untuk mendapatkan peringkat di peringkat langit?" "Tidak, tidak. Bagaimana aku bisa memiliki kemampuan itu? Aku hanya ingin melihat para jenius menunjukkan keterampilan mereka nanti, dan aku tidak sabar." "Hahaha, kamu sedikit sadar diri. Aku ingin tahu apakah semua jenius ada di sini." Semua orang melihat ke arena purba, dan suasananya sangat panas. Pada saat yang sama, Xiao Nunu dan Seng Dishuang juga datang ke sini. "Tuan Xiao, ada begitu banyak orang." Mata indah Seng Dishuang bersinar. Xiao Nunu mengangguk, pertarungan peringkat langit ini adalah upacara yang paling menarik perhatian dari Akademi Ilahi Wanfa. Bahkan mereka yang tidak bersaing untuk mendapatkan peringkat akan datang untuk menonton pertempuran.
Segera, keduanya mendarat di puncak gunung di tenggara arena. Ada lebih sedikit orang di puncak gunung ini. Tidak terlalu ramai. Pada saat ini, sebuah suara yang dikenalnya datang, "Adik muda Xiao, Anda di sini." Xiao Nunu melihat ke samping. Fu Ziyuan, Shen Xuan, dan Yue Longsha berjalan menuju sisi ini. Tao Bai, yang berada di peringkat ke-39 di peringkat langit, juga ada di sana. Xiao Nunu mengatupkan kedua tangannya, "Kakak senior Fu, kakak senior Shen." Xiao Nunu dapat melihat sekilas bahwa Fu Ziyuan telah mencapai tingkat bawah alam kontrol surgawi. Namun, meskipun mereka berdua berada di tingkat bawah alam kontrol surgawi, aura yang dipancarkan Fu Ziyuan sangat berbeda dari aura Xiao Nunu. Yue Longsha memiringkan kepalanya dan bertanya, "Hei, adik muda Xiao, siapakah adik muda ini bagimu? Apakah dia rekan Taomu? Dia sangat cantik." Mendengar apa yang dikatakan Yue Longsha, Seng Dishuang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Adik senior ini salah paham. Tuan muda Xiao dan aku hanya berteman." Yue Longsha tersenyum dan berkata, "Karena kita berteman, mengapa kamu tersipu? Sepertinya kamu menyukai adik muda Xiao." Aku tidak." Seng Dishuang dengan cepat menyangkalnya, tetapi wajahnya menjadi semakin merah dan dia tampak semakin malu. Xiao Nunu berkata, "Jangan bercanda dengan Nona Seng, dia pemalu." Yue Longsha mengangkat alisnya sedikit, "Baiklah." Kemudian, Yue Longsha menatap Xiao Nunu, "Adik muda Xiao, mari kita lihat penampilanmu hari ini." Shen Xuan berkata, "Dengan kekuatan junior brother Xiao, peringkatnya pasti jauh lebih tinggi dari kita. Bahkan jika dia berada di 10 besar, dia seharusnya masih punya harapan." Xiao Nunu berkata, "Senior Sister Shen bercanda." Fu Ziyuan berkata, "Kamu tidak bercanda, Senior Sister Shen, menurutku dia agak konservatif." Junior brother Xiao, kami semua menantikan penampilanmu. Tao Bai juga berkata, "Jika kita bertemu di panggung nanti, Junior brother Xiao, tolong tunjukkan belas kasihan. Namaku Tao Bai, saat ini berada di peringkat 39, kita bertemu di Laut Terlarang Lingan." Tao Bai memperkenalkan dirinya. Meskipun mereka bertemu di Laut Terlarang Lingan terakhir kali, mereka tidak berbicara. Xiao Nunu mengangguk dengan sopan. Pada saat ini, duar, guntur yang memekakkan telinga meledak di langit di atas Jiuk Xiao. Dalam sekejap, hati semua orang di antara penonton menegang. Angin dan awan berubah warna, dan kehampaan bergetar. Sebuah pusaran besar muncul di langit. Kemudian, sebuah prasasti batu persegi panjang terbang turun dari pusaran itu. Duar, prasasti batu itu mendarat di bawah arena purba. Prasasti batu itu tingginya 100 kaki. Di bagian atas prasasti batu itu, tertulis 3 karakter besar. Peringkat langit. Tiba-tiba, seluruh hadirin mendidih. "Lihat, ini peringkat-peringkat langit. Begitu. Apakah ini 100 jenius tak tertandingi terkuat dari Akademi Ilahi Wan Fa kita? Aku sangat berharap suatu hari, namaku akan muncul di sana." Mata semua orang tertarik oleh prasasti batu itu. Xiao Nunu, Seng Dishuang, Fu Ziyuan, Tao Bai, dan yang lainnya juga melihat peringkat langit. Ada total 100 nama di prasasti batu yang tingginya 100 kaki itu. Nama Tao Bai, Fu Ziyuan, dan Shen Xuan ada di antara mereka. Ye Pan dan Lin Yun, yang pernah pergi ke Laut Terlarang Lingan bersama sebelumnya, juga ada dalam daftar itu. Namun, saat ini, Ye Pan dan Lin Yun terkunci di sudut dan tidak berani menunjukkan wajah mereka. "Fang Weixian," bisik Seng Dishuang. Pada saat ini, mata Xiao Nunu juga tertuju pada nama Fang Weixian. Nama ini menduduki puncak daftar, menduduki peringkat pertama di Sky Ranking. Fu Ziyuan berkata, "Kakak senior Fang Weixian masih menjadi orang paling populer yang memenangkan pertarungan Sky Ranking. Dia adalah murid langsung dekan." Mendengar ini, mata Xiao Nunu berkilat kaget, "Murid langsung dekan?" Fu Ziyuan mengangguk, "Ya." Shen Xuan juga berkata, "Dan kakak Luo Chuan peringkat ketiga juga merupakan murid langsung dekan." Mata beberapa orang segera beralih ke tempat ketiga di Sky Ranking. Tempat ketiga bernama Luo Chuan. Seng Dishuang bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa banyak murid langsung yang dimiliki dekan. Fu Ziyuan menjawab, 2. Seng Dishuang bertanya lagi, bagaimana dengan yang peringkat kedua?
Shen Xuan berkata, kakak senior Su Chen, yang peringkat kedua, adalah murid langsung dari Tetua Agung. Seng Dishuang berseru, sungguh menakjubkan. Seperti yang diharapkan dari para murid yang diajar oleh Dekan dan Tetua Agung, mereka telah menempati 3 tempat teratas di peringkat langit. Fu Ziyuan mengangguk, ya. Dikatakan bahwa ketiga orang ini telah mencapai tingkat kultivasi alam pengendalian surga tingkat atas. Mata indah Seng Dishuang membelalak, dan dia bahkan lebih kagum. Shen Xuan berkata, dalam pertarungan peringkat langit ini, 3 teratas mungkin masih 3 orang ini. Tao Bai juga mengangguk, ya, pada dasarnya tidak ada ketegangan. Tiba-tiba, sebuah suara keras bergema di antara langit dan bumi. Silakan undang dekan, para tetua, dan instruktur untuk duduk. Hati orang-orang di auditorium utama semuanya tergerak. Kemudian, seberkas cahaya yang menyilaukan jatuh dari langit dan mendarat di Gunung Suci di sebelah utara arena purba. Bang! Debu yang luas menyebar ke segala arah, dan aura yang agung menyerbu ke arah mereka. Satu demi satu, sosok yang luar biasa muncul di depan semua orang. Pemimpinnya tidak lain adalah Dekan Akademi Dewa Wanfa, Jun Daochen. Di sebelah kiri dan kanannya adalah para tetua dan mentor Akademi Dewa Wanfa. Semua orang segera memberi hormat dengan kepalan tangan serempak. Kami bertemu dengan Dekan, para tetua, dan mentor. Suara yang merdu bergema di seluruh tempat. Dekan, Jun Daochen, mengenakan pakaian biru dan memiliki sikap yang luar biasa. Dia mengangkat tangannya sedikit dan berkata, sama-sama. Semua orang menjawab, terima kasih, Dekan. Xiao Nunu melihat ke tribun di utara dari kejauhan. Ini bukan pertama kalinya dia melihat Dekan Akademi Dewa Wanfa. Yao Xiu telah membawa Xiao Nunu untuk menemui Jun Daochen sebelumnya. Selain itu, dia juga mempelajari seni bela diri tanda pedang Dao dari Jun Daochen. Pada saat itu, Tetua Agung Mo Zili juga ada di sana. Jun Daochen sepertinya melihat Xiao Nunu di antara kerumunan. Ketika dia melihat Xiao Nunu, sedikit keterkejutan melintas di mata Jun Daochen. Pada saat ini, Tetua Agung yang berdiri di samping Jun Daochen juga berkata dengan heran, dia telah menerobos ke tingkat bawah alam kontrol surga. Hei, dia telah menembus level bawah alam kendali surga. Kata Tetua Mo Zili dengan heran. Jelas, Mo Zili juga melihat Xiao Nunu di antara kerumunan. Bukankah kecepatan kultivasi ini terlalu cepat, kata Mo Zili. Jun Daochen berkata, memang sedikit di luar dugaanku. Terakhir kali Jun Daochen mengajari Xiao Nunu dan Yao Xiu tanda pedang Dao, Xiao Nunu hanya berada di alam Dharma tingkat atas, tetapi sekarang dia telah mencapai alam kendali surga tingkat bawah. Mo Zili melanjutkan, mengapa aku tidak melihat gadis itu, Xiu? Jun Daochen menjawab, dia kembali ke klan obat dan belum kembali. Mo Zili mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Segera, Dekan, para tetua, dan sekelompok mentor duduk satu demi satu. Kemudian, seorang pria parubaya terbang dan melesat ke tengah arena purba. Suaranya seperti lonceng, memekakkan telinga. Semuanya, pertempuran peringkat langit akan segera dimulai. Seluruh hadirin bahkan lebih terkejut. Di bangku penonton di sekitar arena purba, terdengar sorak-sorai yang luar biasa. Akan segera dimulai, akan segera dimulai. Aku yakin saudara Fang Weixian pasti akan menjadi juara. Bukankah kau bicara omong kosong? Saudara Fang Weixian adalah murid langsung dari Dekan, dan dia juga murid tertua, jadi dia pasti akan memenangkan kejuaraan. Jangan katakan terlalu dini, saudara Su Chen dan saudari Luo Chuan juga telah mencapai tingkat kultivasi alam pengendalian surga tingkat atas, dan kedua orang ini juga memiliki kesempatan untuk memenangkan kejuaraan. Ya, kurasa saudara Su Chen mungkin akan segera meraih tempat pertama. Semua orang berdiskusi dengan keras, melambaikan bendera dan berteriak untuk orang-orang yang mereka dukung. Pada saat ini, di puncak gunung di utara arena purba, dua sosok berdiri bersama. Saudari Luo Chuan, Su Chen ingin bersaing denganku untuk memperebutkan tempat pertama kali ini, kau harus membantuku. Pembicaranya adalah seorang pemuda tampan. Dia mengenakan jubah brokat putih dengan lengan baju lebar yang menjuntai ke bawah, dan ada aura elegan di antara alisnya, membuat orang merasa bahwa dia seperti dewa yang dibuang dari sebuah puisi atau lukisan. Orang ini tidak lain adalah Fang Weixian, yang menduduki peringkat pertama di daftar langit. Di sebelah Fang Weixian adalah Luo Chuan, yang menduduki peringkat ketiga di daftar langit.
Temperamen Luo Chuan selembut air, alisnya seperti hitam pekat, matanya seperti bintang, dan gaun biru mudanya memancarkan keanggunan dan ketenangannya. Matanya lembut dan damai, tidak sombong atau tidak sabar. Luo Chuan bertanya dengan ringan, "Apa yang bisa saya bantu?" Fang Weixian tersenyum dan berkata, "Tunggu sampai Su Chen naik ke panggung, kamu pergi untuk melahapnya, dan kemudian aku akan naik." Luo Chuan menggelengkan kepalanya sedikit, "Aku khawatir aku akan mengambil tempat keduanya." Fang Weixian tertawa, "Itu lebih baik. Kamu yang kedua, maka aku masih yang pertama." Saat dia berkata, mata Fang Weixian menyapu sekeliling, orang itu mungkin bersembunyi di suatu tempat dan diam-diam mengawasi kita. Pada saat ini, di sebuah gunung suci di barat, Su Chen, yang menduduki peringkat kedua di Skylist, memeluk tangannya di depannya, mengenakan setelan hitam, memperlihatkan temperamen yang tajam. Su Chen memandang Fang Weixian dari kejauhan, di mana Luo Chuan berada. Dia berkata dengan suara yang dalam, kali ini, aku pasti akan mengalahkanmu. Pertarungan Skylist akan segera dimulai, dan orang-orang di luar lapangan siap untuk bertarung, dan hati mereka bersemangat untuk bergerak. Sangat meriah. Aku ingin tahu kapan kita bisa berpartisipasi dalam kompetisi tingkat ini. Di suatu tempat di luar tempat tersebut, Ji Fufeng, Ling Luo, Chang Sunyan, Zhao Jichuan dan siswa baru lainnya juga datang ke sini untuk menyaksikan kegembiraan tersebut. Pada awalnya, para pendatang baru ini semuanya adalah siswa di bawah Yao Xiu. Kemudian, karena apa yang terjadi di arena Shenwu, para pendatang baru ini meninggalkan Yao Xiu. Pada akhirnya, hanya Xiao Nunu dan Seng Dishuang yang tersisa di sisi Yao Xiu. Kita bahkan belum mencapai alam Dharma, jadi jangan pernah berpikir untuk berpartisipasi dalam kompetisi tingkat ini, kata Ji Fufeng. Chang Sunyan berkata dengan ekspresi rumit, dia seharusnya bisa melakukannya. Beberapa orang tentu tahu bahwa dia di mulut Chang Sunyan mengacu pada Xiao Nunu. Ji Fufeng menghela napas dan berkata, aku tidak tahu tempat apa yang bisa dia dapatkan. Ling Luo menjawab, di atas 70, di bawah 50. Zhao Jichuan berkata dengan santai, kurasa lebih dari itu. Kurasa junior Brother Xiao pasti akan mencapai di atas 50, atau bahkan di atas 40. Ling Luo mensibir, apa yang kau bercanda? Tahukah kau apa artinya di atas 50? Di atas 50, mereka semua memiliki tingkat kultivasi di atas alam Dharma tahap surgawi akhir. Sedangkan untuk di atas 40, mereka adalah sekelompok eksistensi tingkat alam master surgawi. Jangan terlalu memikirkan Xiao itu. Meskipun aku mengakui bahwa dia sangat kuat, mungkin dia bisa mencapai di atas 40 lain kali, tapi kali ini, lupakan saja. Jelas, Ling Luo dan kelompoknya tidak mengetahui kekuatan Xiao Nunu saat ini. Mereka tidak tahu bahwa pihak lain telah menerobos alam master surgawi. Zhao Jichuan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, pria parubaya di arena purba mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya. Suasana di lapangan sedikit tenang. Saya sekarang secara resmi menyatakan bahwa pertempuran peringkat langit dimulai. Sebelum kata dimulai keluar, sebuah pemandangan yang tak terduga tiba-tiba terjadi. Raungan memekakkan telinga datang dari luar Akademi Ilahi Wanfa. Kemudian, beberapa kapal terbang mewah muncul di hadapan semua orang. Kapal-kapal terbang itu sangat mengesankan, seperti monster prasejarah yang menerobos awan, terbang jauh ke sini. Apa itu? Saya tidak tahu. Siapa yang datang? Tidak yakin. Siapa itu? Hanya berjalan dengan angkuh ke Akademi Ilahi Wanfa kita. Benar? Menurutmu apa Akademi Ilahi Wanfa kita? Beberapa kapal besar terbang dari jauh ke dekat. Di kursi penonton di utara, sekelompok tetua dan mentor berdiri satu demi satu. Semua orang berbisik dan berkomunikasi dengan suara rendah. Dekan Jun Daochen dan Tetua Agung Mo Zili masih duduk di tempat mereka. Namun, dilihat dari ekspresi mereka, mereka tampak agak terkejut dengan kemunculan kapal terbang ini. Mereka ada di sini, kata Tetua Agung dengan suara yang dalam. Jun Daochen tidak berbicara. Tatapan mata Tetua Agung agak tajam, mereka muncul di Akademi Dewa Wanfa kita saat ini, tampaknya mereka memiliki motif tersembunyi. Duar, angin dan guntur bergulung, dan langit serta bumi berubah warna. Saat kapal terbang semakin dekat, banyak murid Akademi Dewa Wanfa yang berkumpul di sekitar arena purba juga merasakan tekanan yang hebat.
Saya melihat bahwa kapal terbang ini ditanami bendera pertempuran. Di bendera tersebut, ada kata besar yang mencolok. Pedang. Tunggu, mereka dari klan pedang. Pada saat ini, teriakan terkejut datang dari kerumunan. Tiba-tiba, seluruh penonton menjadi gempar. Itu benar-benar klan pedang. Apa yang mereka lakukan di sini? Bukankah mereka mengatakan bahwa orang-orang dari klan pedang tidak pernah datang ke Akademi Dewa Wanfa? Apa yang terjadi? Semua orang bingung. Xiao Nunu, Fu Ziyuan, Tao Bai, Shen Suan dan yang lainnya juga tercengang. Pada hari pertempuran peringkat langit, klan pedang, salah satu klan Dewa Purba, tiba-tiba berkunjung. Apa yang sedang terjadi? Bersambung.